warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putia Resti Permana. Saya merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru gelombang 1 tahun 2022 di Universitas Jambi. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik mengajar atau PPL 1 di salah satu SMA yang berada di Kota Jambi. Saya mengajar di kelas 12. Selama kegiatan PPL berlangsung, saya menemukan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Ini bisa dinamakan atau bisa disebut dengan siswa yang multikultural. Setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dalam segi bahasa, agama, suku, adat maupun tradisi, serta latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Menjadi seorang guru tentu sangat penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik dari para peserta didik. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Tentu guru harus memahami apa yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi guru untuk bagaimana guru bisa menerapkan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik serta sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Selama saya melakukan PPL di salah satu SMA yang berada di Kota Jambi, saya melakukan observasi terhadap para peserta didik yang saya ajarkan. Dan saya menemukan dua peserta didik yang saya rasa memiliki karakteristik yang berbeda dari para peserta didik lainnya. Siswa pertama yaitu siswa yang berinisial MRH. Ia merupakan siswa kelas 12. MRH ini memiliki kemampuan kognitif yang bisa dibilang cukup tinggi. Ia termasuk siswa yang pintar dan berprestasi di sekolahnya. Dan di kelas pun ia termasuk peringkat 5 besar di kelasnya. Namun yang menjadi permasalahannya, MRH ini merupakan siswa yang pendiam. Ia cenderung suka menyendiri sehingga ia kurang aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Walaupun MRH ini memiliki kognitif yang tinggi, namun di dalam proses pembelajaran MRH ini tidak aktif. Setelah saya menggali informasi lebih dalam mengenai siswa yang berinisial MRH, saya mendapatkan informasi bahwa MRH ini merupakan anak tunggal dari keluarga yang bisa dibilang harmonis. Ayahnya bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Jambi, sedangkan ibunya juga bekerja sebagai guru di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kota Jambi. MRH hanya tinggal bertiga bersama ayah dan ibunya di rumah. MRH memang anak yang jarang bersosialisasi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Sebagai seorang guru yang mengajar di kelas siswa tersebut, saya mencoba mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, saya mencoba menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dengan menggunakan model pembelajaran tersebut, maka akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dikarenakan siswa tersebut merupakan siswa yang pendiam dan suka menyendiri, maka dalam mendukung penerapan model pembelajaran discovery learning ini, saya mencoba menerapkan metode kolaboratif, sehingga siswa bisa bekerja sama di dalam kelompok dan saling membantu memecahkan masalah-masalah sehingga terjalin kerjasama yang baik antar sesama siswa yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan model talking stick atau tongkat berbicara, yang merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Nah, saya bisa memberikan tongkat tersebut secara acak kepada salah satu siswa yang ada di dalam kelompok, dan di mana siswa yang mendapatkan tongkat tersebut wajib mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.
Nah, sebelum kegiatan talking stick ini dimulai, guru bisa membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan para peserta didik terkait hal ini, agar seluruh peserta didik mampu mempersiapkan diri, dan hal ini juga bisa membuat seluruh peserta didik aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian permasalahan kedua yang saya temukan yaitu terdapat seorang siswa di SMA tempat saya mengajar, yaitu siswa kelas 12 yang berinisial MA. MA ini merupakan siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang bisa dibilang tergolong rendah. Ia suka mencontek dan tidak memiliki semangat atau motivasi belajar. Namun, MA ini termasuk anak yang berani dan berinteraksi secara aktif dengan teman-temannya. Ia mudah bergaul, tetapi ia sering ribut di dalam kelas. Setelah mengobservasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi oleh siswa berinisial MA, sehingga saya membuat sebuah solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang berinisial MA tersebut. Nah, dalam mengatasi kasus tersebut, saya menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw. Dikarenakan siswa tersebut merupakan siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang tergolong rendah, maka metode kooperatif atau pembelajaran dengan cara berkelompok sangat cocok digunakan, sehingga siswa bisa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan persoalan. Nah, pembagian kelompoknya bisa dilakukan secara heterogen, sehingga setiap anggota kelompok terdiri dari campuran kemampuan siswa, baik dalam kognitifnya rendah maupun kognitifnya yang tergolong tinggi. Hal ini diharapkan agar tiap siswa bisa saling bertukar pikiran dan saling membantu dalam kelompoknya. MA ini merupakan siswa yang berani dan aktif, namun hanya saja ia sering tidak semangat dan ribut di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, guru bisa memberikan tanggung jawab yang lebih kepada siswa yang berinisial MA ini. Nah, dengan memberikan tanggung jawab lebih, contohnya seperti guru memilih siswa tersebut sebagai leader dalam kelompoknya. Hal ini bisa melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab dan disiplin. Nah, berdasarkan dari penjelasan saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang guru tentu sangat-sangat penting bagi kita dalam memahami karakteristik para peserta didik. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat berjalan secara efektif. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.